Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya pada akhir semester ya. Ini kita akan coba membahas mengenai soal uji capaian pembelajaran pertama atau ulangan akhir semester 1 pada halaman 231 pakai buku Erlangga. Kita langsung saja kerjakan yang nomor 1. Di situ ada 3 buah muatan terpisah dengan jarak seperti gambar di atas agar gaya kolom yang bekerja pada muatan Q2 itu kan berada di tengah-tengah ya, sama dengan 0 besar, dan jenis muatan Q3 adalah, nah mestinya kita bisa menentukan terlebih dahulu bahwa karena muatan yang di tengah itu adalah positif ya, di sini kan positif, ini positif. Nah otomatis gayanya kan tolak menolak nih. Ini Q3, ini mestinya positif, sedangkan yang sini juga positif. Ini sebagai ini berapa nih? Ini 10 mikrokolom ya. Sedangkan yang ini adalah Q2, ini 20 cm, ini adalah 10 cm. Enggak sinkron ya, tapi anggap saja itu sinkron. Nah di sini itu 0, di tengah-tengah 0. Nah otomatis gayanya ini plus dengan plus itu kan tarik tolak menolak, berarti gayanya adalah seperti ini. Ini adalah F23 ke kiri. Sedangkan yang satunya 2 dengan ini, katakanlah ini Q1 ya, Q1. Nah otomatis gayanya adalah ke sana, F12. Nah kalau 0 itu berarti kita mengindikasikan bahwa F12 itu sama dengan F23 seperti ini. Maka kita bisa menulis sesuai dengan persamaan hukum Newton bahwa K kali Q1 kali Q2 per R-nya 1 dengan 2 adalah 20 cm ya. R12 kuadrat sama dengan K kali Q2 kali Q3 per R23 kuadrat. K-nya bisa hilang, Q2-nya juga bisa hilang, ya kan? Benar ya? Q2-nya bisa hilang. Nah, maka kita bisa mencari, tinggal kita masukkan Q1-nya adalah 10 mikrokolom per R12 itu adalah 20 kali 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2 sama dengan Q3 per ini 10 kali 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2. Nah sama saja, 10 per 400 kali 10 pangkat min 4 sama dengan Q3 per 100 kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4-nya bisa hilang di sini, 100-nya bisa hilang di sini. Berarti Q3 sama dengan 10 per 4 sama dengan 2,5 mikrokolom. Masalah muatannya adalah muatan positif. Selesai. Lanjut untuk yang nomor kedua. Besar potensial listrik pada jarak 5 cm dari pusat bola konduktor berungga yang memiliki jari-jari 10 cm adalah 36 volt. Kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak 15 cm dari pusat bola tersebut adalah, nah kita identifikasi terlebih dahulu apa yang diketahui. Yang pertama, R sama dengan 15 cm sama dengan 15 kali 10 pangkat min 2 meter ya, seperti ini. Kemudian kita punya R besarnya adalah 10 R kecilnya itu R total malah ya. Di sini yang terpanjang ini. R besarnya adalah 5 cm. Bukan 5, 10 cm sama dengan 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kemudian voltase atau tegangannya adalah 36
36 volt seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah E sama dengan berapa? Kuat medan listrik pada R sama dengan 15 cm. Nah, kita bisa kerjakan. Pertama adalah V itu sama dengan K dikalikan Q per R kuadrat. R. Nah, seperti ini. V-nya diketahui 36. K-nya itu kan jelas 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q-nya adalah yang dicari. Dan R-nya adalah 10 kali 10 pangkat min 2. Ya kan? Nah, berarti sama dengan 36 sama dengan 9 kali 10 pangkat 10. Ini kan bisa hilang, tetap min 1. Min 1 pindah ke atas kan jadi 10. Kali Q. Ini bagi 91 bagi 94. Q sama dengan 4 per 10 pangkat 10. Atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 10. Ya. 4 kali 10 pangkat min 10 kalem. Padahal yang diminta adalah kuat medan listrik. Nah, kuat medan listrik itu rumusnya adalah E sama dengan K dikalikan Q per R kuadrat. E sama dengan K-nya kan jelas 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 10. R kuadratnya adalah pada jarak berapa ini? 15 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. E sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 10 pangkat min 10 per 225 kali 10 pangkat min 4. Seperti ini. Ini dibagi 9 enggak bisa ya, 8 9. Dibagi 9 dapat 25 ya. Ya kan? 20. Dibagi 9 dapat 25. Dibagi 9 itu dapat 25. Nah, ini kan pindah ke atas nih. Ini kan nanti hilang. Masih ada min 1. Pindah ke atas. E sama dengan ini 10 pangkat min 1 berarti kan 4 per 25 kali 10 pangkat min 1 plus 4. 4 per 25 itu sama dengan 0,16 kali 10 pangkat 3. E sama dengan kalikan 10 pangkat 3 adalah 160 Newton per kalem. Selesai. Kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kapasitas suatu kapasitor keping sejajar. Nah, kita tahu bahwa rumusannya ya. Ini kasus kapasitor keping sejajar. Nah, itu bisa dituliskan sebagai C sama dengan K dikalikan epsilon 0 dikalikan A per D. Nah, berarti kan itu C itu sama saja. Di sini mempengaruhi suatu kapasitor keping sejajar itu C itu sebanding dengan K, sebanding dengan epsilon 0, sebanding dengan A. Ya kan? Nah, namun kalau dengan D itu adalah berbanding terbalik. Jadi, kita bisa menjawab kalau jarak antar keping itu berbanding terbalik ya. Mempengaruhi kapasitor. Ini tidak dikatakan masalah berbanding terbalik atau sebanding ya. Di sini hanya dipengaruhi mengenai faktor yang mempengaruhi suatu kapasitor keping sejajar. Yang mempengaruhi jelas A, kemudian seperti D, dan juga K. Kalau permitivitas bahan itu kan tergantung bahannya. Jadi tentunya kita bisa menjawab untuk pertanyaan yang ketiga ini adalah
luas bidang A dan jarak antar keping D. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut untuk yang nomor keempat. 3 kapasitor yang masing-masing besarnya 3 mikrofarad, 6 dan 9 mikrofarad dirangkai secara seri, kemudian ujung-ujungnya dihubungkan dengan sumber tegangan 110 volt. Besar tegangan listrik antara ujung-ujung kapasitor 6 mikrofarad adalah, nah ini kapasitor seri. Kalau seri itu berarti ingat ya, kapasitor seri. Berarti kapasitor penggantinya atau serinya ya 1 per CS sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Berapa hasilnya? 1 per 3 tambah 1 per 6 tambah 1 per 9 sama dengan jadikan per 18. 18 bagi 3 itu 6, ditambah 18 bagi 6 itu 3, 18 dibagi 9 itu 2. Nah hasilnya sama dengan 11 per 18 ya. 11 per 18. Nah tentunya kalau ditanya CS nya adalah CS sama dengan 18 per 11 mikrofarad. Nah pertanyaannya besar tegangan listrik antara ujung-ujung 6 mikrofarad. Nah kita tahu bahwa rumus CS itu sama saja Q per V. CS nya adalah 18 per 11 sama dengan Q nya muatannya adalah, Q nya yang dicari ya, Q per 110. Nah ini kan bisa dibagi 11 1 dibagi 11 10, otomatis Q sama dengan 18 kali 10 180 apa ini kok mikrocoulomb. Nah 180 mikrocoulomb. Padahal yang ditanyakan adalah besar tegangan listrik antara ujung-ujung kapasitor 6 mikrofarad. Tegangan listrik pada seri itu kan beda ya, tegangan yang sama adalah muatannya. Berarti kita bisa menulis bahwa tegangan listrik antara ujung-ujung kapasitor 6 mikrofarad. Nah, berapa hasilnya? Kita bisa cari V2 sama dengan Q per C2. Nah, Q-nya sama dengan 180 ya mikrocoulomb per C2-nya adalah 6. Ya kan? Berarti V-nya atau V2 sama dengan 3. Ini kan 3 ya. 30 volt. Nah, ada di situ 30 volt. Lanjut nomor ke-5. 2 hambatan listrik yang masing-masing besarnya R1 dan R2 dirangkai secara paralel. Jika kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian sebesar 6 ampere, kuat arus listrik yang mengalir pada R1 dan R2 secara berurutan adalah, nah kita bisa cari. Pertama adalah hambatan penggantinya. Ini nomor 4 ya. Nomor 5. 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 sama dengan 1 per 6 tambah 1 per 12 sama dengan 12. 12 bagi 6 2 kali 1 2 ya, tambah 1 3 per 12. Maka RP sama dengan 12 per 3 sama dengan 4 ohm. Nah nilainya adalah, hambatan penggantinya adalah 4 ohm. Nah sekarang tinggal cari tegangannya terlebih dahulu. Secara paralel itu tegangan itu sama, bahwa V itu sama dengan I kali RP, R paralelnya. I nya sudah diketahui 6 ampere,
dikali 4 ohm sama dengan 24 volt. Nah, ini sudah diketahui tegangannya. Kita tinggal mencari I-nya. I di percabangan. Karena kan bentuknya kan seperti ini. Nah, ini R1, R2, V. Nah, otomatis kita kalau mau mencari I di tiap percabangan, maka I sama dengan V dibagi R. (24) dibagi 6 sama dengan 4 ampere. I sama dengan V per R2 sama dengan 24 per berapa ini? R2 nya adalah 12 sama dengan 2 ampere. Kalau kita mau mencocokkan I-nya, tinggal dijumlahkan saja di percabangan. Katakanlah ini I1, ini I2. Nah, ini I1, ini I2. Jumlahkan. 1 tambah I2 itu sama dengan 6 ampere. Nah, 6 ampere kalau kita cocokkan, itu kan mengalir 6 ampere. Benar, gitu. Kemudian nomor ke-6. 3 buah lampu pijar identik yang memiliki spesifikasi 15 watt dan 12 volt dirangkai secara paralel. Ujung-ujung rangkaian tersebut kemudian dihubungkan dengan baterai 12 volt. Jika kuat arus listrik yang dihasilkan baterai sebesar 3 ampere, besar hambatan dalam baterai adalah, kita hitung dulu. Di situ ada daya ya. Kemudian ada hambatan dalam. Bukan hambatan dalam ya. Hambatan dalam itu malah yang diminta dicari. 3 ampere. Ini GGL induksi 12 volt. 12 volt. Ya kan? Kemudian I-nya sama dengan 3 ampere. Seperti ini. Nah, kalau kita sudah mengetahui apa yang sudah ada di situ, maka kita tinggal olah bahwa P sama dengan P kuadrat per R. P-nya 15. V ini adalah tegangannya berapa toh? Tegangannya adalah 12 juga. Per R-nya adalah hambatannya itu 15 sama dengan 12 kuadrat. Oh, Pak Jul sampai ngeblank ini. 15 sama dengan 12 kuadrat per R. R-nya berapa? R-nya adalah 4. R-nya yang dicari ya. Nah, berarti R sama dengan 12 kuadrat per 15. Hasil akhirnya berapa? Ini 12 kuadrat itu 144 dibagi 15 sama dengan 9,6 ohm. Nah, padahal yang ditanyakan adalah jika kuat arus listrik yang dihasilkan baterai sebesar 3 ampere, besar hambatan dalam baterai adalah, nah, berarti sebentar. Berarti kan kita sudah punya hambatan 3 hambatan ya. 3 hambatan untuk R1, R2 ditambah 3 ya kan. Wah, ini suara diiringi dengan suara gluduk ya kalau istilah orang Jawa. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3. Nah,
Karena R-nya, karena ini identik kan, berarti kan R1, R2, R3 sama semua, yaitu 9,6. Berarti sama dengan 1/9,6 plus 1/9,6 plus 1/9,6. Ya. Sedemikian hingga sama dengan 3/9,6. RP sama dengan 9,6/3 sama dengan 3,2 ohm. Nah, sekarang kita sudah menemukan hambatan masing-masing lampu. Sekarang kita tinggal mencari GGL induksi, hambatan dalamnya dengan rumusan GGL induksi itu sama dengan I dikalikan R kali I kali R plus R kecil. R kecil merupakan hambatan dalam. Nah, ini GGL induksinya jelas 12 ya. 12 sama dengan 3 dikalikan R besarnya adalah 3,2 ditambah R kecil. Ini coret-coret dapat 4 ya. 3,2 ditambah R kecil. R kecil sama dengan 4 dikurangi 3,2 sama dengan 0,8 ohm. Selesai. Gitu. Bisa diterima. Lanjut untuk yang permasalahan nomor ke-7. Nah, tolong perhatikan ya nomor 7 ini baik-baik ya. Di situ sudah ada instruksi di sini. Nah, ini ada plus, ini ada min ya. Kemudian ini ada 4 ohm. Ini F, ini A, ini E 2 ohm. Kemudian ini 1 ohm. D, C, B 8 volt. Ini tentunya min ya, ini plus. Ini juga 8 volt. Nah, pertama ini saya tetapkan sebagai I1. Masuk ke sini, masuk ke sini. I1, I2, I3. Nah, sekarang saya buat loop. Nah, ini juga saya buat loop. Seperti itu. Nah, mari kita operasikan. Pertama ini ada. Pertama loop 1 dulu ya. Loop 1 itu min 8. Nah, ini searah plus 4i 1. Kemudian ini searah lagi plus 2i2 itu sama dengan 0. Nah, ini persamaan 1. Persamaan yang kedua. Nah, ini melawan arah i2. Berarti min 2 i2 searah plus I3 plus 8 ya. Plus 8 sama dengan 0. Ya kan? Nah, satu lagi untuk yang ini menggambarkan keadaan itu kan sama dengan I masuk sama sesuai dengan hukum Kirchhoff ya. I1 sama dengan I masuk sama dengan I keluar. Kita bisa menulis I1 sama dengan I2 ditambah I3. I masuknya I1. Nah, sudah ya. Tinggal ini saya susun. Ini misalkan ya. Misalkan Pak Jul mau mensubstitusi, ini kan ada I1 nih. Ya kan? Ini ada I1. Nah, I1 ini saya substitusi ke dalam sini. Ya kan? Ini persamaan kedua. Ini persamaan ketiga. Berarti min 8 plus 4 kali I2 plus I3 tambah 2I2 itu sama dengan min 8 4I2 tambah 6 2I2 plus 6I2 plus 4I3 sama dengan 0.
Nah, kemudian masih ada persamaan ini 2, ya kan? Berarti saya tulis di situ persamaan kedua ya. 8 min 2i2 plus 3 i3 maksudnya sama dengan 0. Nah, misalkan Pak Jul mau mengeliminasi i3-nya. Mengeliminasi i3-nya. Kali 1 kali 4 min 8 plus 6i2 plus 4i3 sama dengan 0. Kalikan 4 32 min 8i2 tambah 4i3 sama dengan 0. Kurangkan. Dikurangkan sama dengan min 40 ya. Kemudian plus 14. I2 sama dengan 0. 14 I2 sama dengan 40. I2 sama dengan 40 per 14 bagi 2 adalah 40 ya. 40 per 14. 40 per 14 kalau dibagi 2 dapat 20 per 7. Nah, permasalahannya yang dicari adalah I1. Kalau I2 tahu, tinggal masukkan saja ke persamaan 1 ini. Berarti min 8 plus 4i1 ditambah 2i2 sama dengan 0. Otomatis 4i1 sama dengan 8 dikurangi 2i2. 4i1 sama dengan 8 dikurangi 2 kali i2 nya adalah 20 per 7 ya kan. 20 kok 20 per 7. Oh ya benar ini. Berarti sama dengan 8 dikurangi 40 per 7. Masih kita bisa lanjut. 4i1 sama dengan, jadikan 7 kali 8 itu 56 dikurangi 40 sama dengan 16 per 7. Otomatis I1 sama dengan 16 per 4 kali 7. Coret-coret 4 sama dengan 4 per 7 ampere. Ada di sini. Oh, 4 per 7 ampere ternyata tidak ada ya di sini. 4 per 7 ampere itu kalau misalkan kita jadikan desimal ya, itu hasilnya adalah 0,57. Ini juga sama saja 0,6 ampere. Seperti itu. Selesai. 7. Lanjut ke permasalahan nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada kawat penghantar berarus listrik. Nah, dalam kawat penghantar berarus listrik ini ya, kita bisa menghitung. Kita lihat pertanyaannya. Ini panjangnya 5 cm ya, I-nya 10 ampere. Nah, kita coba identifikasi. Kita coba identifikasi kawat lurus dialiri arus listrik sebesar 10 ampere seperti gambar tersebut, besar dan arah induksi magnetik. Nah, untuk yang pertama kita bisa menghitung besar induksi magnetiknya terlebih dahulu. Di situ kan diketahuinya hanya I, kawat arus 10 ampere. Kemudian A-nya atau panjangnya adalah 5 cm atau 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Selebihnya adalah kita diminta untuk mencari B sama dengan berapa dan arah. Ya kan? Nah, B-nya kita punya rumusan bahwa B sama dengan mu 0 kalikan I dibagi dengan 2pi kali A. Mu 0-nya jelas 4pi kali 10 pangkat min 7
kali 10 per 2 pi kali A 5 kali 10 pangkat min 2. Coret-coret dapat 2. Ya kan, 20 dibagi 5 berarti B sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7 plus 2, 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. T. Nah, perkara arahnya itu kita tinggal menyesuaikan. Nah, ini kan kawatnya kan berarah ke kanan. Asumsinya seperti ini. Kita pakai kaidah tangan kanan. Nah, lihat ini, keempat jari ini berarah menuju kita kan, menuju ke kita, ke pengamat. Nah, berarti bisa dikatakan ini kan sama saja keluar bidang, ya, keluar bidang karena menuju pengamat. Jadi 4 kali 10 pangkat min 5 keluar bidang. Atau dengan kata lain, menjauhi bidang kertas, ya, menjauhi bidang kertas. Ini dia 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Lanjut ke nomor ke-9. Pada gambar di atas, arah medan magnet homogen adalah ke sumbu Z negatif jika elektron bebas bergerak dengan kelajuan tetap. Elektron bebas bergerak dengan kelajuan tetap ke arah sumbu X negatif. Gaya magnetik menyebabkan lintasan gerak elektron membelok ke arah. Nah, kita lagi-lagi kita menggunakan aturan tangan kanan, yaitu ibu jari sebagai arah kecepatan muatan, ya, ibu jari. Berarti kan kayak gini kan, F bil itu. Nah, berarti ibu jari arah kecepatan muatan, berarti kan gini, ya kan, karena V-nya kan ke kanan, ini kan V-nya ke kiri maksud saya. Nah, otomatis jari tadi ini kecepatan, ya, kecepatan, jari tunjuk sebagai arah medan magnet dan jari tengah sebagai arah gaya Lorentz. Nah, muatan bergerak ke arah X negatif dan medan magnetik ke arah Z negatif. Sehingga arah gaya magnetik adalah menuju Y negatif. Arah gaya kan gini. Nah, lagi-lagi seperti ini, ya. Kan arahnya ke bawah ini. Menuju Y negatif. Seperti itu. Jadi dari permasalahan tersebut kita bisa menyimpulkan nomor 9 itu adalah ke sumbu Y negatif. Terbukti ini, ya. Ini yang merupakan jari telunjuk sebagai arah medan magnetik. Jadi sumbu Y negatif. Ya, hujan sudah mulai turun, semoga saja nanti tidak mati lampu, ya. Beberapa hari ini cuacanya tidak bersahabat. Nomor 10, kawat lurus yang sangat panjang hampir bersinggungan dengan kawat melingkar yang berpusat di titik P. Jika I1 sama dengan I2 sama dengan 10 ampere dan jari-jari lingkaran sama dengan 20 cm besar dan arah induksi magnetik di P adalah besar dan arah induksi magnetik di P. Nah, ini kan arah arusnya sudah kelihatan, ya. Dia arah arusnya ke sana, yang satunya berlawanan ke sana. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa induksi magnetik di P itu merupakan selisih, ya. Selisih antara medan magnetik kawat dengan medan magnetik yang ada di lingkaran. Jadi kita bisa menuliskan bahwa P itu sama dengan B2 dikurangi B1 sama dengan
mu 0 kali, ini saya menganggap I-nya sama ya, jari-jari lingkarannya adalah 20. Berarti yang B2 itu adalah kawat, dan ini adalah lingkaran. Nah, berarti kalau kawat mu 0 kali I2 lah, karena I2 sama I1 kan sama saja 10 ampere, dikalikan 2R dikurangi mu 0 dikalikan I1 per 2pi kali R. Nah, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. 4pi dikali 10 pangkat min 7 kali 10 per 2 kali. Nah, untuk R-nya sebentar. Untuk R-nya dan jari-jari lingkaran 20 cm. Oh, ini ada R ya. Ini saya kasih nomor dulu. Kalau tidak ditulis yang diketahui ternyata juga bingung ya. I1 sama dengan I2 sama dengan 10 ampere. R sama dengan 20 cm sama dengan 20 kali 10 pangkat min 2. Seperti ini. Nah, berarti R-nya kan tinggal dimasukkan ke sini. 20 kali 10 pangkat min 2 dikurangi 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 10 per 2pi kali 20 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini bisa dicoret saja, dapat 2 ya. Kemudian ini juga bisa dicoret, dapat berapa nih? 2 juga ya, 4 bagi 2 kan 2. Nah, kita punya hasil di sini bahwa yang sebelah kiri ya itu adalah sebentar, ini 10 pangkat kan 1000 dibagi, ini kan ke atas ya, 1000 ya, 1000 dibagi 20, 1000 dibagi 20, nah sama dengan 50, masih ada 1, berarti kan sama dengan 5pi ya, benar ya, 5 kali 2 10pi bentar, ini 1000, ini dibagi 20 berarti 50, ini kan 100 ya, 100pi kali 10 pangkat min 7 dikurangi dengan ini dapat 10, habis ini 10 pangkat min 5. Nah, yang sebelah sini kan bisa hilang, ini pi kali 10 pangkat min 5 min 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 nya bisa keluar, itu sama dengan 3,14 kurangi 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, sama dengan ini 2,14 kali 10 pangkat min 5. Berapa? Tesla. Nah, ternyata dia positif hasilnya. Ya kan? Positif, berarti kita bisa menggunakan pendekatan ini positif ya. 2,14 kali 10 pangkat 5 T. Nah, positif berarti masuk ke bidang. Nah, itu silahkan kalian cross check lagi ya. 2,14 kali 10 pangkat min 5 masuk bidang gambar, yaitu yang C. Seperti itu. Lanjut ke permasalahan yang ke-11. Nah, 11, 3 kawat sejajar masing-masing dialiri listrik sebesar I1 sama seperti ini ya. Ini ke atas ya. Ke atas berarti I1 2 ya. Kemudian ini yang ke bawah. Nah, tentukan aja kalau misalkan kalian mau cari
manakah yang positif, manakah yang negatif. Nah, misalkan Pak Jul yang berlawanan arah itu kan 2 dengan 3 ya, itu kan berlawanan arah. Tapi sebentar, seperti besar gaya Lorentz tiap satuan panjang pada kawat yang terletak di tengah. Besar gaya Lorentz tiap satuan panjang, berarti kan ini berdasarkan titik tengah satuan panjang pada kawat yang terletak di tengah. Yang di tengah itu kan I2, ya kan, I2. Berarti kita bisa menulis apa yang diketahui terlebih dahulu. I1 sama dengan 2 ampere, I2 sama dengan 3 ampere, kemudian I3 nya sama dengan 4 ampere, ya kan. Nah, kemudian A12 itu jaraknya ya 10 cm sama dengan 10 kali 10 pangkat min 2. A23 sama dengan 20 cm sama dengan 20 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita bisa rumuskan mengenai F 2 per L sama dengan mu 0 I2 I3 per 2 pi A23 dikurangi mu 0 kali I1 I2 I21 per 2 pi A12. Nah, ini kan sama-sama punya mu ya. Mu nya sama pi nya saya keluarkan aja. Berarti sama dengan mu 0 per 2 pi dikalikan 3 kali 4 per 20 kali 10 pangkat min 2 kurangi 2 kali 3 per berapa ini, A12 10 kali 10 pangkat min 2, ya kan. Nah, berarti sama saja mu 0 adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7 per 2 pi. Nah, ini kan jelas ya. Ini kalau dikalikan 2 lagi, ini kali 2 ya, dimodif ya, 2 kali 2 ini kan sudah sama. 3 kali 4 12. 2 kali 3 kali 2 12. Ya berarti kan 0 kurangi 0 sama dengan 0. Nah, jelas ya. Jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Lanjut ke yang nomor 12. Nomor 12, seutas kawat digerakkan dengan medan magnetik sehingga menghasilkan GGL sebesar 120 volt di antara ujung-ujungnya. Jika kawat diperpendek menjadi setengah kali semula dan kecepatan geraknya diperbesar menjadi 3 kali semula pada medan magnetik yang tetap, besar GGL yang dihasilkan adalah, nah ini perlu yang kita tulis apa yang diketahui. 12 di situ adalah epsilon 1 GGL 1 maksud saya 120 volt. Kemudian kawat diperpendek berarti L2 sama dengan setengah L1 atau setengah L. Kemudian V2 nya kecepatannya geraknya V2 sama dengan 3V. Besar GGL yang dihasilkan adalah, berarti kita cukup menulis perbandingan GGL bahwa GGL 1 per GGL 2 sama dengan BLV, B kali L kali V per B2 kali atau B. Di sini dikatakan B nya sama ya. Semula pada medan magnetik yang sama, berarti B nya sama. B kali L2 kali V2. B nya bisa dihilangkan. Apa ini, GGL 1 nya 120 per gini, L kali V per L2 nya adalah setengah L kali V2 nya 3L. L nya hilang, V nya hilang ya, sama dengan 1 per 3 per 2 sama dengan
2/3. Berarti E2 atau GGL2 adalah 120 kali 3 dibagi 2. Coret-coret 60 kali 3 180 volt. Selesai. Ya kan? Ini operasi pembalikan kayak gini juga nggak perlu bingung ya kalian. Kemudian nomor ke-13. Sebuah solenoida memiliki induktansi diri sebesar L1. Agar induktansi diri solenoida tersebut menjadi 36% semula, jumlah lilitannya harus diubah menjadi, nah ini permasalahan perbandingan lagi ya. Masalah perbandingan lagi. Di situ dikatakan bahwa 13 yang diketahui L2 induktansi 2 36% L1. Nah, ditanyakan lilitannya berapa. Nah, otomatis kita bisa jawab perbandingan induktansi L1 per L2 itu kan sama dengan mu 0 kali N1 kuadrat dikalikan A per L per mu 0 kali N2 kuadrat kali A per L. Agar induktansi diri solenoida menjadi 36% semua, jumlah lilitan harus diubah menjadi, nah L2 nya 36% L1 ya, berarti ini asumsinya berarti kan mu 0. Kalau mu 0 kan jelas bisa hilang ya. Kemudian luas penampangnya, kemudian apa ini, panjangnya itu juga bisa sama kan. Nah berarti sama dengan kita bisa menulis N1 kuadrat dibagi N2 kuadrat. L1 nya tuh cukup ditulis L1 per L2 nya jelas 0,36 L1 sama dengan N1 per N2 kuadrat. Nah ini bisa dihilangkan ya kan. Nah ini kan bisa saya tulis juga dalam bentuk N1 per N2 kuadrat itu sama dengan berapa ini, 1 per 36 per 100. Nah ini kan sama dengan 100 per 36 ya kan. Nah berarti N1 per N2 itu sama dengan akar 100 per 36. Berapa? 10 per 6. Sederhanakan bagi 2, 5 bagi 2, 3. 5 per 3. Nah berarti lilitannya harus diubah, berarti kan N2 nya ya kan. Berarti N1 per N2 itu sama dengan 5 per 3. Sedemikian hingga N2 itu sama dengan 3 per 5 N1. Ini tinggal pindah ke sana aja. Seperti 3 per 5 itu kan sama saja sama dengan 6 per 10 N1. N2 sama dengan 0,6 N1. Selesai. Coba kita cross check apakah ada jawabannya di situ. Ada ya, 0,6 N1 di sini yang E. Lanjut ke yang nomor ke-14. Nah, nomor ke-14. Nah, ini masih tentang GGL induksi ya, besar dan arah arus induksi pada kawat PQ. Ini V-nya ada, R-nya ada, kemudian L-nya ada, B-nya ada. Ya kan? Nah, otomatis kita bisa menulis. Nah, R-nya juga ada ini 20 ohm. Berarti kita tulis apa yang diketahui. Nomor berapa ini? 14 ya. Yang diketahui pertama V sama dengan 10 meter per sekon. R sama dengan 20 ohm. L sama dengan 75 cm sama dengan 75 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian B sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 T. Ya kan, tegak lurus. Besar dan arah arus induksinya berarti kita bisa mencari
E sama dengan B kali L kali V. E itu kan sama dengan V kali I. Sorry. V ini kan sama dengan tegangan ya, nanti satuannya kan volt ya. V itu sama dengan I kali R. I kali R. B kali L kali V. Nah, I-nya yang dicari. R-nya adalah 20. B-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 2. L-nya 75 kali 10 pangkat min 2. V-nya adalah 10. Ya kan? Nah, ini kan 300 nih. 4 kali 75 itu kan 300. Tambah 10 itu kan 3000. Ya kan? Ya benar enggak? Sama dengan 3000 kali 10 pangkat min 4. Nah, berarti kan sama dengan I kali 20 sama dengan, ini kan bisa hilang ini, min 1. Ya kan? 3 kali 10 pangkat min 1. Ya kan? Berarti otomatis I sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1 dibagi 20. Nah, ini lari ke atas saja, 1,5 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini juga boleh. Ini kan ampere ya. Kalau mau dijadikan miliampere itu sama dengan 15 kali 10 pangkat min 3 ampere. Ini bisa saya tulis I sama dengan 15 miliampere. Seperti itu. Dah, clear ya? Besar dan arah arus induksi. Nah, berarti kita bisa membuat 15 miliampere, sedangkan arah arus induksinya adalah dari P ke Q. Seperti itu, karena ini kan arah keluar bidang ya itu. Nah, kan kayak gini. Nah, berarti P ke Q. P ke Q ada ini 15 miliampere dari P ke Q. Kemudian nomor 15. Suatu rangkaian seri R dan RLC dihubungkan dengan tegangan bolak-balik apabila induktansi pada rangkaian tersebut adalah 1/16 pi kuadrat Henry dan kapasitas kapasitornya sebesar 4 mikrofarad. Resonansi rangkaian tersebut terjadi pada frekuensi. Nah, kita bisa hitung. Ini resonansi ya permasalahannya. Kita bisa hitung terlebih dahulu. Yang diketahui, nah, ditemani dengan rintik-rintik hujan. Ini baru jam 5 ya, jam 5 sore. C sama dengan 4 mikrofarad sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 farad. Ini kalian juga sambil mengkoreksi ya, manakala Pak Jul lupa gitu. Frekuensi sama dengan berapa? Nah, frekuensi kita bisa cari 1/2 pi kali akar LC. 1/LC. Frekuensi 1/2 pi kali akar LC nya tinggal dimasukkan. 1/L nya adalah 1/16 pi kuadrat kali C nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, seperti ini. Nah, ini dibagikan berarti bisa ke atas nih. Frekuensi 1/2 pi kali akar 16 pi kuadrat per 4 kali 10 pangkat min 6. Coret 4 ya. 10 pangkat min 6 nya bisa pindah ke atas. 1/2 pi akar 4 pi kuadrat kali 10 pangkat 6. Ya kan? Kan bisa ke atas 10 pangkat 6 nya. Berarti kita bisa memperoleh frekuensi 1/2 pi kali di akar berarti 2
Pi kali 10 pangkat 3. Nah, berarti hasilnya adalah 10 pangkat 3 Hz, atau frekuensi sama dengan 1000 Hz, atau boleh juga saya tulis frekuensi 1 kilo Hz. Kilonya kecil ya, 1 kHz. Seperti ini. Gitu. Saya rasa cukup ya, sudah 55 menit. Semoga bermanfaat, 15 soal. Untuk kelanjutannya bisa kalian simak di video eksklusif. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.